Pak Edi, selamat siang Pak dengan Audrey dan Reza di sini. Pak Edi, tadi 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa pasal yang dijerat Pak untuk ketiga tersangka ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Audrey dan Bang Reza. Dapat kami laporkan bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya klinik yang melaksanakan praktek aborsi. Sekitar tanggal 26 Oktober tahun 2020 jam 18.00 penyidik di Treskrim Khusus Polda Banten melakukan upaya penyelidikan di sekitar lokasi. Tak jauh dari situ penyidik menemukan sepasang lelaki dan perempuan yang menggunakan sepeda motor keluar dari klinik tersebut. Penyidik melakukan pengikutan kepada kedua pelaku maksud kami, dan melakukan interogasi. Dari hasil interogasi itu, pelaku mengakui bahwa yang bersangkutan baru saja melakukan pengguguran bayi di sebuah klinik. Menindaklanjuti informasi tersebut, penyidik langsung mengkonfirmasi kepada klinik dan bertemu dengan bidan inisial NN 53 tahun. Dari hasil konfirmasi kepada bidan tersebut, yang bersangkutan mengakui baru saja didatangi oleh 2 orang untuk melakukan proses pengguguran bayi atau janin yang berusia 1 bulan. Dari hasil pernyataan tersebut, polisi melakukan pendalaman, penyelidikan bahwa dari hasil aborsi tersebut, bidan mendapatkan keuntungan sebesar 2,5 juta. Hasil dari aborsi tersebut, karena usianya baru 1 bulan, janinnya dibuang di wastafel ke septic tank. Dan septic tank juga sudah dicek oleh penyidik, tidak ada bayi-bayi ataupun janin-janin lain di situ karena bentuknya sudah bentuk masih darah-darah. Kalau usia 3 bulan ke atas, maka janinnya dibawa oleh pelaku ke rumahnya. Dari hasil pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara kepada ketiga tersangka, yang pertama tersangka bidan dengan inisial NN serta asisten bidan, diterapkan pasal 194 junto pasal 75 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dijerat dengan pidana penjara paling lambat 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Sedangkan untuk tersangka RY diterapkan pasal 346 KUH pidana, di mana seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Demikian, Mbak. Iya, Pak Edi, yang juga menjadi pertanyaan adalah praktek aborsi ilegal ini dari tahun 2006, baru terungkap 14 tahun kemudian di tahun 2020. Sebenarnya tidak adakah kecurigaan misalnya dari para warga yang ada di sana atau kepolisian setempat terkait dengan banyaknya tamu yang rata-rata perempuan begitu bolak-balik datang ke tempat praktek aborsi ilegal tersebut, Pak Edi? Ya, dapat kami jelaskan. Yang pertama, bahwa rumah yang dijadikan klinik bidan itu adalah klinik yang senantiasa digunakan memang oleh NN ini untuk membantu masyarakat. Sehingga masyarakat tidak curiga, karena memang itu klinik kebidanan. Nah, jadi masyarakat selalu dibantu oleh beliau untuk persalinan. Tetapi karena kondisi klinik atau rumah ini yang dijadikan klinik kebidanan ini jauh jaraknya dari kediaman warga, sehingga warga kan tidak bisa memantau setiap siapa yang datang. Nah, jadi karena juga datangnya ke rumah yang dijadikan klinik, maka masyarakat menganggap itu pasien biasa. Jadi di situ artinya ada dua praktik ya Pak ya, yang dilakukan oleh satu orang ini Pak. Artinya praktik yang memang betul-betul ibu yang memang mau berkonsultasi, satu lagi memang ibu yang mau berkonsultasi dalam artian tadi melakukan aborsi gitu Pak.
Ya, saya kira demikian, karena rumah itu kan dijadikan klinik kebidanan. Karena yang bersangkutan juga sebagai bidan senior. Bahkan yang bersangkutan pernah di salah satu rumah sakit umum di daerah Pandeglang. Jadi karena sering konsultasi dan membantu warga, sehingga masyarakat tidak curiga. Ya, selain tadi bidan senior tersebut yang Pak Edi sampaikan, terus juga pelaku aborsi ilegal tersebut yang telah ditetapkan sebagai tersangka, adakah nama tersangka lain yang hingga kini ditemukan pihak kepolisian, Pak Edi? Ya, saat ini pihak penyidik masih terus mendalami kemungkinan-kemungkinan ataupun informasi-informasi yang berkembang, sehingga kita masih dalam proses pendalaman. Insya Allah kalau misalnya nanti ada perkembangan lebih lanjut, kita akan sampaikan kepada masyarakat. Satu lagi Pak Edi, kalau misalnya untuk pelaku-pelaku yang sebelumnya nih, yang menggugurkan kandungannya, bisakah hal tersebut juga dikenai pasalnya dan kemungkinan untuk penetapan tersangka, Pak, dari yang sudah sebelumnya? Ya, kita akan kayak berawal dari kejadian ini, berawal dari pengungkapan yang sangat luar biasa ini, Polda Banten akan mendalami hal itu. Kalau misalnya nanti kita temukan rangkaian-rangkaian seperti itu, maka penyidik memiliki kesempatan ataupun kewenangan untuk melakukan proses-proses pengembangan selanjutnya. Ya, pengembangan proses ini masih diteruskan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Kombes Edi Sumardi Pradinata, Kabid Humas Polda Banten sudah berbagi pada kami di Sapa Indonesia Siang.